Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian malam ini aslinya adalah jadwal dari Ustadzuna Lutfi Setiawan, ya, tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, tapi beliau udzur. Ya, jadi selama beliau masih di Indonesia, kita manfaatkan beliau, ya, untuk ambil ilmu dari beliau, karena beliau jurusan akidah. Diambil ilmu dari beliau sampai nanti kembali ke Madinah meneruskan S3-nya. Baik. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala, untuk mentakkid, memperkuat, ya, tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, saya akan menjelaskan beberapa muqaddimah tentang akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Membahas tentang akidah Imam Asy-Syafi'i sangat penting, terutama kita sebagai para penuntut ilmu di negeri ini. Kenapa? Ada beberapa faktor kenapa kita penting belajar tentang akidah Imam Syafi'i. Yang pertama, karena Imam Syafi'i adalah salah satu dari imam madhab 4 yang pendapat-pendapatnya menjadi pedoman banyak umat Islam. Di antaranya adalah di negeri kita, Indonesia ini, di mana mayoritas penduduknya bermadhab Syafi'i. Maka mengetahui bagaimana akidah Imam Syafi'i, ya, belajar tentang bagaimana akidah beliau, ini sangat penting sekali, agar kita bisa mengetahuinya, mencontohnya, dan meneladani. Yang kedua, kenapa kita penting belajar akidah Imam Syafi'i? Untuk meluruskan klaim kebanyakan orang yang menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i dalam masalah fikih, tapi tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Banyak di antara masyarakat kita mengatakan, saya dalam masalah fikih Syafi'i, tapi dalam masalah akidah, ya, Asy'ari. Ya, ada lagi yang mengatakan kalau masalah thariqat saya Naqsyabandi atau Qadiriyah dan sebagainya. Padahal ini adalah suatu kontradiksi. Bagaimana mungkin kita mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih tapi tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah, padahal akidah itu jauh lebih penting. Ya, jauh lebih penting. Makanya Al-Imam As-Sam'ani rahimahullah dalam kitabnya Al-Intisar li Ashabil Hadis, beliau mengatakan tidak pantas orang mengaku mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih tapi tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Ya, pokok-pokok landasan agama malah enggak diikuti. Ini enggak pantas. Baik. Yang ketiga, kenapa kita penting belajar tentang akidahnya Imam Syafi'i? Karena banyak orang menganggap bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salafus saleh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Al-Albani atau Ibnu Baz atau Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Padahal kalau kita mempelajari akidah para ulama, tidak ada perbedaan di antara mereka dalam masalah akidah. Para ulama itu
satu kata dalam masalah akidah. Tidak ada perbedaan dalam masalah akidah. Ya, mungkin mereka berbeda pendapat dalam masalah apa? Fikih. Dan itu banyak. Ya, perbedaan-perbedaan ulama dalam masalah fikih. Tapi dalam masalah akidah, ya, tidak kita jumpai perbedaan di antara mereka. Jelas? Maka dengan mempelajari akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ini menutup celah anggapan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa akidah salaf ini buatannya Ibnu Taimiyah, atau buatannya Muhammad bin Abdul Wahhab, atau buatannya Al-Albani atau Ibnu Baz. Tidak. Ya, bahkan para ulama tersebut hanyalah melanjutkan estafet dakwah akidah, ya, yang dimulai oleh para nabi, para sahabat, dan para ulama as-salaf. Baik. Yang keempat, kenapa kita perlu, ya, belajar tentang akidah Imam Syafi'i? Karena, ya, untuk bekal nanti dakwah kepada masyarakat. Karena masyarakat kita rata-rata adalah bermadzhab Syafi'i. Terkadang kalau kita sampaikan kepada mereka ulama-ulama yang bukan bermadzhab Syafi'i, terkadang apa? Alergi duluan. Antum bahas tentang akidah, terus menukilkan ini adalah perkataan Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab. Udah, langsung alergi duluan. Wah, iki Wahabi, ketois. Ya. Tapi berbeda kalau kita nukilkan Imam Syafi'i mengatakan atau Imam Nawawi mengatakan. Wah, mantap ini. Imam Syafi'i sudah. Ya, idza qala Syafi'i. Ya. Apa namanya? Kalau sudah ucapan Imam Syafi'i, udah yakfi, kafa, cukup. Ada sebagian orang seperti itu. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa termasuk hikmah di dalam berdakwah adalah menukilkan ucapan ulama-ulama yang diterima oleh masyarakat setempat. Ya, salah satu bentuk hikmah di dalam dakwah ila Allah Jalla wa Ala adalah kalau kita menukilkan kepada para ulama, kepada masyarakat kita, ucapan ulama-ulama yang diterima di masyarakat. Seperti Imam Syafi'i, misalkan Imam Nawawi gitu ya. Ya, itu diterima sama mereka. Jangan antum di masyarakat awam langsung nukilkan apa? Muhammad bin Abdul Wahhab atau Ibnu Taimiyah. Mereka namanya tidak ngerti, ya, sehingga mereka apa? Membencinya. Ya. Oleh karenanya sangat penting bagi kita terutama para penuntut ilmu, ya, untuk membaca bagaimana akidah Imam Syafi'i, mempelajari supaya nanti ketika berdakwah antum nukilkan ucapan Imam Syafi'i. Ya, kalau antum ingin tahu lebih gampang, antum bisa membaca buku yang telah saya kumpulkan, Manhaj Salafi Imam Syafi'i, prinsip-prinsip beragama Imam Syafi'i, atau buku saya juga Kemilau Indah Akidah Imam Syafi'i. Ini juga membahas tentang akidah Imam Syafi'i, nukilan-nukilan bagaimana ucapan dan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam masalah akidah. Ini penting sehingga ketika kita menjelaskan bagaimana akidah Ahlussunnah di tengah masyarakat dan kita nukilkan ucapan Imam Syafi'i dan ulama-ulama bermadzhab Syafi'i, mudah-mudahan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat kita. Dan ini termasuk hikmah di dalam dakwah ila Allah Jalla wa Ala. Baik. Selanjutnya, ya, ini tentang faktor kenapa kita penting belajar tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, dan para ulama sudah menulis kitab-kitab tentang akidah Imam Syafi'i. Salah satunya, ya, kitab yang dipilih oleh Ustadz Lutfi untuk dikaji, yaitu I'tiqad Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hakkari rahimahullahu taala. Baik. Masalah berikutnya, biografi singkat Imam Syafi'i. Ya. Kita kalau membahas tentang akidah Imam Syafi'i perlu kita kenal dulu. Paling tidak biografi singkatnya tentang Imam Syafi'i. Karena tak kenal maka tak sayang.
Ya, maka kita perlu, apalagi kalau kita belajar tentang sirah para ulama, perjalanan para ulama, ini akan menjadikan kita untuk mencintai para ulama. Uhibbus salihin walastu minhum. Ya, la'alla waha yarzuquni salaha. Aku mencintai orang-orang saleh walaupun aku bukan termasuk mereka. Semoga Allah SWT memberikan kesolehan kepadaku. Dengan kita belajar sirah para ulama, ini akan memberikan inspirasi kepada kita untuk meniru mereka. Imam Syafi'i biografinya sudah dibukukan oleh banyak para ulama. Kitab-kitab yang membahas tentang biografi Imam Syafi'i banyak, lebih dari ratusan judul buku tentang Imam Syafi'i. Tapi buku yang paling bagus adalah buku yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang berjudul Manaqib Al-Imam Syafi'i. Ada di maktabah 2 jilid, ya, Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini buku yang paling bagus tentang biografi riwayat hidup Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau antum pengen mendalami tentang bagaimana riwayat hidup Imam Syafi'i, ya, mulai dari lahir sampai wafat, ya, jangan lewatkan referensi ini, yaitu Manaqib Asy-Syafi'i karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Karena buku itu adalah buku yang paling bagus tentang biografi Imam Syafi'i, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Imam Syafi'i, nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi' ibnu Sa'ib ibnu Ubaid ibnu Abdullah ibnu Abdu Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdu Manaf bin Qusay Al-Qurasi Al-Mutallibi Asy-Syari. Ini kunyah beliau apa? Abu Abdullah. Ini kunyahnya. Dan perhatikan, 4 madhab, ulama-ulama 4 madhab, kunyahnya semuanya Abu Abdullah, kecuali Abu Hanifah. Imam Malik Abu Abdullah, Imam Ahmad Abu Abdullah, ya, Imam Syafi'i Abu Abdullah. Ya, karena nama yang paling baik di sisi Allah SWT adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian nama Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Ayah beliau namanya Idris. Ya, taib. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada Abdu Manaf. Makanya beliau termasuk nasabnya itu keturunan Nabi SAW. Beliau dari Quraisy dengan kesepakatan para ulama. Adapun ibu beliau adalah seorang wanita dari kabilah Azd dari Yaman. Ya, ibu beliau dan ibunda Imam Syafi'i termasuk ibunda yang luar biasa. Ya, Imam Syafi'i itu yatim. Ya, ditinggal wafat oleh ayahnya ketika masih kecil. Yang mengasuh dan mendidiknya adalah ibu beliau. Dan itu banyak para ulama, termasuk diantara Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya kalau kita ditinggal mati oleh ayah kita, ya, tidak perlu berkecil hati. Banyak para ulama yang yatim dan mereka tumbuh menjadi ulama. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga apa? Yatim. Ditinggal wafat oleh ayahnya padahal beliau masih dalam kandungan ibunya. Maka yatim bukanlah suatu aib, ya, banyak para ulama. Dan ini juga memberikan faedah kepada kita peran seorang ibu. Ada buku Ibunda Para Ulama. Ibunda para ulama. Ternyata banyak para ulama kita menjadi hebat. Salah satu faktornya adalah karena ibu-ibu mereka yang hebat. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta syi'ban tibal a'raqi. Ibu adalah madrasah. Ya, jika kamu mempersiapkan ibu dengan baik, kau telah mempersiapkan generasi yang tangguh. Di balik kesuksesan seorang pria, di belakangnya pasti ada, ya, wanita yang hebat. Ya, wanita yang hebat. Semakin banyak di belakangnya wanita, semakin sukses. Nah,
Taib. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Gaza. Ada yang mengatakan di Asqalan. Ini tidak bertentangan, tidak kontradiksi, karena Gaza dan Asqalan itu berdekatan. Gaza itu desanya, ya, sedangkan Asqalan itu ya kotanya. Ya. Taib. Dan itu termasuk negeri yang diberkahi ya. Karena dekat dengan Baitul Maqdis, Syam, ya, Syam, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Para ulama mengatakan alladzi barakna haulahu yakni negeri Syam. Oleh karena negeri Syam, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang yang berparas tampan, berkulit putih, berperawakan tinggi besar dan berwibawa. Dikenal dengan kedermawanannya dan kebaikan niat dan ikhlasnya. Di antara ungkapan beliau, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan semua manusia itu adalah suatu tujuan yang tidak mungkin digapai. yakni kita menginginkan semua orang senang sama kita, itu suatu hal yang mustahil. Ketika kita bertindak, pasti ada yang senang, ada yang tidak. Oleh karenanya jangan jadikan ridho manusia sebagai tujuan prioritas kita. Ya, ngurusi omongan orang nggak ada selesainya. Tapi jadikan niat kita, tujuan kita, prioritas utama kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i ketika masih kecil ayahnya meninggal dunia. Kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekah dan tumbuh di Mekah. Ya, beliau hafal Al-Qur'an pada usia 7 tahun. 7 tahun sudah hafal. Ulama-ulama salaf dulu seperti itu. Ya, jadi umur 7 tahun ya, baru masuk SD kalau sekarang ya, kelas 1, kelas 2 udah hafal Al-Qur'an. Luar biasa. Ya, kayaknya berarti PAUD TK itu sudah diajari apa? Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan sebagainya. Sekarang enggak, banyak anak PAUD TK bukan hafal Al-Qur'an, nyanyian. Ya, suruh joget TikTok, oh, pinter aja. Sekarang anak-anak, tapi suruh hafalan Al-Qur'an, ya, wah berat, wah ini susah. Nah, jadi dulu lihat para ulama dulu ya, umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an, masya Allah, luar biasa. Umur 10 tahun beliau hafal Muwatta Imam Malik, ya, luar biasa. Beliau memiliki perhatian yang lebih pada bahasa Arab dan syair. Ya, Imam Syafi'i itu senang dengan bahasa Arab, dengan syair, karena memang Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis dengan bahasa Arab. Makanya kita harus cinta dengan bahasa Arab. Mencintai bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Ya, bahkan Al-Imamul Baihaqi pernah mengatakan lughatus Syafi'i hujjah. Bahasa Imam Syafi'i itu adalah hujjah karena kepakaran beliau dalam masalah bahasa. Siapa yang membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i akan tahu bagaimana kepakaran beliau dalam masalah bahasa. Ya. Beliau banyak belajar dari para ulama yang terkenal pada zaman beliau. Di antaranya yang terkenal adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Ya, beda sama Anas bin Malik ya. Kalau Anas bin Malik siapa? Sahabat. Kalau Malik bin Anas ini gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara guru beliau juga Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani. Ini kawannya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Di antara guru beliau juga Sufyan bin Uyainah. Terkenal ya, Sufyan bin Uyainah. Di antara guru beliau juga adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dan banyak lagi ulama-ulama lainnya. Ya. Nah, adapun murid beliau juga banyak, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal terhitung murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau banyak belajar kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, bahkan beliau pernah mengatakan setiap salat saya mendoakan untuk Syafi'i. Ini adab
Imam Ahmad kepada gurunya Syafi'i. Beliau selalu mendoakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, dan unik ya, imam madhab itu kalau kita perhatikan ada sesuatu yang sangat unik. Ya, Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Ya, Imam Malik. Jadi mereka pada dasarnya silsilah belajarnya saling bertautan antara satu dengan yang lain. Ya, makanya dalam masalah akidah mereka satu. Walaupun dalam masalah fikih ada perbedaan, ada madhab Syafi'i, ada madhab Abu Hanifah, ada madhab Hambali, tapi dalam masalah akidah tidak ada perbedaan. Ini yang harus diketahui. Di antara murid beliau juga adalah Al-Humaidi. Ya, penulis kitab Ushulus Sunnah lil Humaidi. Ya, di antara murid beliau juga adalah Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang pernah berdebat dengan Imam Syafi'i tentang salah satu guru. Ya, kalau nggak salah dulu pernah saya ceritakan, Imam Syafi'i pernah debat dengan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, ya, salasata quru. Wanita-wanita ya yang diceraikan itu, ya, mereka hendaknya menunggu, yakni masa iddah mereka 3 quru. 3 quru itu apa? 3 kali haid ataukah 3 kali suci? Karena lafadz quru dalam bahasa Arab itu mustarak. Bisa bermakna 3 kali suci, bisa juga bermakna 3 kali haid. Ya. Bisa bermakna 3 kali haid, bisa juga bermakna 3 kali suci. Debat. Ya, tapi bukan debat kusir. Debat ilmiah. Masing-masing untuk mencari kebenaran. Uniknya dalam debat tersebut, Imam Syafi'i rahimahullah pertama kali beliau berpendapat 3 kali quru maksudnya adalah 3 kali haid. Kemudian Imam Abu Ubaid berpendapat 3 kali suci. Setelah berdebat, munadharah, hiwar, dialog, masing-masing membawakan argumennya, apa yang terjadi? Masing-masing ganti pendapat. Masing-masing ganti pendapat. Imam Syafi'i yang tadinya mengatakan 3 kali haid, setelah debat tadi mengatakan 3 kali suci. Imam Abu Ubaid yang tadinya mengatakan 3 kali suci ganti 3 kali haid. Menunjukkan kepada kita bahwa dahulu para ulama itu debat bukan menang-menangan, tapi mencari kebenaran. Ini juga faedah bagi kita ya, kalau lagi dialog, lagi debat, jadikan tujuan kita mencari kebenaran, bukan menang-menangan. Kadang kan kita saya harus menang, gengsi dong, masuk kalah. Mosok Ali 3 kalah sama anak Tahasus misalkan, mosok anak Ali kalah sama anak MTS, ya gitu. Kita mana yang benar, yang mana dengan hati terbuka, ya, bukan gaya-gayaan, bukan gengsian. Taib. Di antara murid beliau juga yang terkenal adalah Al-Imamul Muzani, penulis kitab Syarhu As-Sunnah atau Mukhtasar fil Fiqh, ya, itu ringkasan fikih Imam Syafi'i, Al-Muzani. Ini terkenal. Ya, di antara murid beliau yang terkenal adalah Al-Muzani. Beliau yang pernah mengatakan, qara'tu risalah sab'ina marrah. Saya pernah membaca buku Imam Syafi'i, mempelajarinya. Kitab Ar-Risalah itu 70 kali. Antum pernah tamat sekali aja? Sudah pernah belum? Beliau 70 kali tamatnya. Ya, ini juga faedah penting bagi kita, ikhwan. Jangan merasa bosan belajar. Kita kadang baru belajar muhtarat khatam sekali aja, malas ngulanginya. Wah, sudah pernah. Arba'in Nawawi ngulang lagi, udah pernah. Enggak boleh seperti itu. Ya, lihat para ulama 70 kali belajar lagi, enggak ada bosannya. Karena ilmu itu kalau diulang-ulang akan semakin apa? Mantap. Bahkan yang paling penting itu yang diulang-ulang itu yang paling penting. Percuma antum khatam berapa kitab tapi nggak ada yang mantep, nggak ada yang mantep. Mending beberapa kitab saja tapi mantap, antum betul-betul kuasai.
Itu lebih utama. Di antara murid beliau juga adalah Rabi' bin Sulaiman. Ya, Rabi' bin Sulaiman. Di antara murid beliau juga Yusuf Al-Buwaiti. Yusuf Al-Buwaiti yang meninggal dunia ya karena mempertahankan akidah Al-Qur'an kalam wa ghairu mahluk. Beliau dirantai dan meninggal dalam ikatan rantai. Ya, itu Yusuf Al-Buwaiti. Taib. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah memiliki karya yang sangat banyak. Ya, di antara karya-karya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala yang paling terkenal apa? Al-Um. Ini karya fenomenal Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara karya Imam Syafi'i rahimahullah Ar-Risalah. Ini kitab yang paling bagus dalam masalah usul fikih. Kitab usul fikih pertama itu adalah Ar-Risalah. Ya, di situ dibahas usul fikih, mustalah hadis, dibahas juga tentang berdebat, ya, adab-adab berdebat, ya, dibahas ya masalah bahasa. Makanya kitab Ar-Risalah ini kitab yang sangat penting sekali. Ada juga kitab beliau Jima'ul Ilm, ada Ibtalul Istihsan, Ahkamul Quran dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak karya-karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian setelah perjalanan hidup beliau yang penuh dengan ilmu dan dakwah, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Imam Syafi'i karena semua kita pasti akan mati, tak terkecuali para ulama. Ya, sehebat apapun seseorang, setinggi apapun ilmu seseorang, ya pasti juga akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita pun demikian, kita semuanya pasti akan mati. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal kita ya untuk perjalanan menuju kampung akhirat. Beliau wafat di Mesir. Ya, di Mesir. Pada malam Jumat setelah maghrib. Dan dikubur ya setelah asar pada hari Jumat bulan Rajab tahun 2004 Hijriah pada usia 54 tahun. Ya, tidak terlalu tua ya, 54 tahun. Tapi subhanallah, umur beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena memang rata-rata umur manusia adalah 60-70. A'maru ummati ma baina sittina was sab'in. Umur umatku itu rata-rata ya 60-70. Taib. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, sumber mengetahui akidah Imam Syafi'i. Kalau kita ingin tahu bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, maka ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Ya, ini penting. Kita ingin tahu gimana sih akidahnya Imam Syafi'i. Gimana caranya untuk menuju pengetahuan tersebut? Yang pertama adalah kita meneliti, membaca ucapan-ucapan Imam Syafi'i dalam kitab-kitab karyanya. Ya, kalau kita ingin tahu bagaimana akidah Imam Syafi'i, baca kitab-kitab karya beliau langsung. Ya, langsung baca karya-karya beliau. Kan karya-karya beliau banyak. Ada buku beliau Imam Syafi'i Al-Um, ada Ar-Risalah. Itu baca. Jangan cuma ngaku bermadzhab Syafi'i tapi nggak pernah baca kitabnya. Ya, baca. Karena buku-buku yang ditulis oleh Imam Syafi'i itu, Al-Um misalkan, itu bukan hanya masalah fikih saja. Di tengah-tengah itu ada pembahasan tentang akidah. Ya, buku beliau tentang Ar-Risalah bukan hanya tentang masalah usul fikih saja. Ada juga pembahasan-pembahasan akidah di dalam buku tersebut. Jadi kalau kita ingin tahu tentang akidah Imam Syafi'i, ya, cara yang paling utama adalah langsung membaca kitab-kitab karya beliau. Ya. Nah, ini penting supaya kita tidak mengada-ngada. Karena sebagian orang mengatakan, "Oh, akidah Imam Syafi'i begini loh, Allah di mana-mana."
Di kitab apa? Harus ada buktinya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan ya bukti kalian. Ya kalau kalian memang jujur. Kalau cuma sekedar ngaku-ngaku saja, semua orang bisa mengklaim. Al-isnadu minad din. Walaula al-isnad laqala man syaa'a ma syaa'. Sanad itu adalah ya bagian dari agama. Seandainya bukan karena sanad, setiap orang akan bebas berbicara semaunya. Kita harus ilmiah mendatangkan bukti-buktinya. Yang kedua, kalau kita ingin tahu sumber akidah Imam Syafi'i, maka yang bisa kita lakukan adalah meneliti, membaca kitab-kitab yang ditulis oleh murid-murid beliau. Karena murid-murid Imam Syafi'i adalah orang yang paling faham tentang guru beliau, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena kita tahu lah ya, hubungan antara murid dengan guru sangat dekat. Ya, guru itu tidak jauh dari murid itu tidak jauh dari muridnya. Ya. Murid tak jauh dari gurunya. Betul? Ya. Buah tak jauh dari pohonnya. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana akidah Imam Syafi'i, baca kitab-kitab murid-murid beliau seperti Al-Muzani punya buku Syarhus Sunnah. Ya. Al-Humaidi salah satu muridnya, beliau juga punya buku apa? Ushulus Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal salah satu muridnya, dia punya buku apa? Ushulus Sunnah. Ya, ini murid-murid Imam Syafi'i. Ya, baik. Yang ketiga, sumber mengetahui akidah Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah membaca kitab-kitab akidah yang bersanad. Kitab-kitab akidah yang bersanad. Tahu sanad ya? Ya, silsilatur ruwah al-musilah ilal matan. Ya, bunga rampai rawi yang menghantarkan kita kepada suatu ucapan. Ya, dari fulan, dari gurunya sampai kepada Imam Syafi'i. Itu namanya sanad. Ada beberapa kitab akidah yang ditulis oleh para ulama kita dulu, itu bersanad. Ya, contoh kitab Dhammul Kalam oleh Al-Harawi, atau Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Al-Lalikai, atau Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya As-Sabuni, atau Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri. Ya, antum bisa cek dalam buku-buku tersebut, itu ada sanadnya. Ada sanadnya. Bukan cuma kata orang. Nah, ini ada sanadnya yang sampai kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, ini penting. Ya, karena kata para ulama, al-asanidu ansabul kutub. Sanad itu adalah nasabnya kitab. Yang keempat adalah kitab-kitab biografi tentang Imam Syafi'i. Seperti tadi apa? Manaqib Syafi'i karya Al-Baihaqi, atau Syiar A'lamul Nubala karya Adz-Dzahabi, atau Tawali Ta'sis karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau kitab-kitab yang lain yang berbicara tentang biografi. Itu biasanya kan dibahas juga tentang ucapan-ucapannya Imam Syafi'i, ucapan-ucapan beliau bagaimana. Nah, itu bisa dijadikan sebagai apa? Sumber ya untuk mengetahui akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang kelima juga adalah kitab-kitab yang membahas akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beberapa ulama membukukan secara khusus tentang akidah Imam Asy-Syafi'i. Ya, dibukukan secara khusus. Di antaranya ya risalah yang di hadapan antum, I'tiqadul Imam Asy-Syafi'i karya Al-Hakkari. Dan risalah ini sudah disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dengan judul Badlul Musa'i fi Syarhi Aqidatil Imam Asy-Syafi'i. Ya, sudah disyarah sama beliau. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi salah satu murid Syekh Abdul Aziz bin Baz.
Ya. Pernah dulu ketemu di Mekah saat haji. Ya, seorang yang tawadhu. Baik. Yang kedua juga Aqidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, karya Muhammad Al-Barzanji yang wafat pada tahun 1103. Ini salah satu ulama Syafi'iyah. Kitab ini juga sudah dicetak dengan tahqiq Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz. Ada juga Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karya Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz. Ada juga Manhajul Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahhab Al-Aqil yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Ya, Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i. Ada juga I'tiqadul Imam Asy-Syafi'i karya Abdullah Al-Angkuri. Artinya sudah banyak ulama-ulama kita yang membukukan tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sehingga mudah bagi kita para penuntut ilmu ya untuk mengetahui bagaimana akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini penting ikhwan ya, cara-cara mengetahui sumber akidah Imam Syafi'i supaya apa? Supaya kita betul-betul tahu bagaimana akidah Imam Syafi'i yang asli. Ya, bagaimana akidah Imam Syafi'i yang asli. Karena banyak orang ya mengklaim akidahnya Imam Syafi'i seperti ini padahal tidak demikian. Contoh, ada sebagian yang mengatakan akidah Imam Syafi'i itu Allah di mana-mana. Kita buktikan di kitab apa? Ternyata di banyak bukunya Imam Syafi'i rahimahullah taala ya, dan di kitab-kitab murid-muridnya semuanya menegaskan bahwasanya akidah Imam Syafi'i itu adalah Allah di atas langit. Ya, tidak pernah sekalipun Al-Imam Syafi'i mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Nah, ini penting. Ya, supaya kita tidak tertipu oleh klaim-klaim yang diselundupkan oleh ahlul kalam, ahli filsafat ya, sehingga menisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala apa yang itu bukan menjadi apa? Akidah beliau. Ya, nah, jadi ini penting kita mengetahui akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya, terutama bagi kita para penuntut ilmu di negeri ini yang notabene masyarakat kita banyak menisbatkan dirinya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, alhamdulillah kita ada maktabah, yaitu bisa antum cek langsung ya. Nah, ini penting antum belajar bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Kita cek langsung ke kitab-kitab aslinya ya. Kalau pengen gampang ya tadi saya sarankan antum memiliki 2 buku yang telah saya tulis ya. Yang pertama adalah Manhaj Salaf Imam Syafi'i, prinsip-prinsip beragama Imam Syafi'i ya. Yang kedua adalah Kemilau Indah Akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ya. Karena saya banyak melakukan penelitian tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ya, sehingga alhamdulillah banyak tahu tentang bagaimana akidah beliau ya, bagaimana ucapan-ucapan beliau, dan itu subhanallah ya, ucapan-ucapan beliau adalah mutiara-mutiara yang sangat berharga, yang sangat penting bagi kita para penuntut ilmu untuk mengetahuinya dan menyebarkannya kepada masyarakat kita. Oh ya ikhwan, banyak masyarakat kita hanya mengenal Imam Syafi'i namanya aja, tapi jarang yang tahu bagaimana akidahnya Imam Syafi'i, bagaimana ucapannya Imam Syafi'i, nggak akan ngerti. Yang disampaikan kepada mereka hanyalah ya sampah-sampah ahli filsafat. Itu yang disampaikan kepada mereka, bukan akidahnya Imam Syafi'i atau ucapan asli Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka kewajiban bagi kita para penuntut ilmu ya betul-betul meneliti langsung ke kitab-kitab Imam Syafi'i, murid-muridnya, sehingga kita menyampaikan kepada masyarakat kita ya akidah asli Imam Syafi'i, bukan palsu, bukan hoax. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.